Tahun baru yang seharusnya menjadi momen penuh harapan justru dibuka dengan duka mendalam bagi presenter sekaligus komedian Gilang Dirga. Di saat banyak orang menyambut pergantian tahun dengan sukacita, Gilang justru harus merelakan kepergian sosok yang paling ia cintai, sang ayah tercinta Wendy Indra bin Muhammad Yasin yang mengembuskan nafas terakhirnya pada Rabu 31 Desember 2025 dini hari, atau tepatnya pada pukul 00.40 waktu Indonesia Barat. Dimakamkan di TPU Al-Hidayah Pondok Gede Bekasi, diceritakan oleh Gilang Dirga. Hal ini pun adalah sebuah kehilangan yang datang begitu cepat dalam hidupnya dan meninggalkan luka mendalam di hati keluarganya. Meski begitu, bakti terakhir Gilang sebagai seorang anak seolah benar-benar ditunjukkannya. Pasalnya, hampir di semua prosesi, Gilang pun turun tangan langsung. Dan momen yang cukup dramatis hingga mengiris-iris adalah saat suami Adiesti Versa ini pun turun langsung ke liang lahat. Ya intinya sama seperti orang tua lainnya lah. Beliau bukan orang yang sempurna, tapi kita anak-anaknya menganggap dia tuh laki-laki hebat lah. Ya mudah-mudahan dengan segala lika-liku kehidupannya, dengan segala amalannya, Allah ridho, kita semua juga ikhlas, mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah, amin. Kepergian sang ayah sendiri diceritakan oleh Gilang Dirga. Lantaran sang ayah memang memiliki riwayat penyakit jantung, bahkan sempat mengalami serangan jantung beberapa tahun silam. Sejak saat itulah kondisi tubuh almarhum pun perlahan melemah, bahkan untuk bernafas pun kerap terasa berat. Meski begitu, menurut Gilang, sang ayah pun tidak pernah ingin memperlihatkan sisi lemahnya. Selalu berusaha tampil kuat di hadapan keluarga hingga pada akhirnya. Namun, takdir pun berkata lain. Jelang malam pergantian tahun, sang ayah pun tutup usia untuk selama-lamanya. Nah, cuman almarhum tuh orang yang nggak mau kelihatan lemah, jadi dia harus kelihatan kuat gitu ya. Qadarullahnya tadi malam ya mungkin udah sampai di ajalnya lah. Akhirnya ya cepet banget gitu. Gue pun juga ditelepon. Setelah itu ditelepon lagi 1 menit kemudian tiba-tiba papa udah nggak ada. Ya secepat itulah. Ya, sama seperti orang tua pada umumnya, jaga sholat, ingat akhirat, doakan orang tua, gitu-gitu. Pemirsa Hotkeys Indosiar, seperti kita ketahui bersama, sidang lanjutan dalam proses sidang perceraian antara Atalia Praratia dengan sang suami Ridwan Kamil sudah dilangsungkan pada Rabu 31 Desember 2025 kemarin, yang dilangsungkan secara tertutup dan menguak sejumlah fakta penting di dalamnya. Inilah beberapa fakta yang sudah dirangkum oleh tim Hotkeys. Fakta pertama, berbeda dengan beberapa sidang sebelumnya, di momen persidangannya kali ini, Atalia Praratia yang sebelumnya memilih absen karena alasan pekerjaan, kali ini akhirnya hadir secara langsung, berbeda dengan sang suami yang tetap memilih absen, sehingga hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Di momen kali ini, kehadiran Atalia pun langsung membuat awak media dibuat penasaran dengan apa yang sebenarnya membuat ia melayangkan gugatannya terhadap sang suami.
Namun, ia hanya meminta doa untuk diberikan kelancaran dalam semua prosesnya ini dan diharapkannya semua bisa berlangsung cepat agar tidak terlalu banyak mengganggu pekerjaannya sebagai anggota dewan. Ibu Atalia. Doanya ya. Ibu hari ini agendanya ada apa aja, Bu? Agendanya hari ini Banyak sih rangkaiannya dari hari ini ya. Doakan saja semuanya. Mudah-mudahan bisa selesai dengan cepat, ya lancar. Kasih jalan dulu ya. Kasih jalan dulu. Permisi ya. Mungkin kami berpandangan bahwasannya ya, dari hasil mediasi karena kedua belah pihak sudah sepakat, artinya Pak Ridwan Kamil sudah mempercayakan ke kuasa hukum dan sudah mengikhlaskan. Ya. Tadi dari isi jawaban dari pihak beliau bahwa beliau mengikhlaskan perpisahan ini ya. Dan beliau menyampaikan ya yang terbaik saja buat Bu Atalia, kebahagiaan Bu Atalia. Kehadiran wanita yang akrab disapa Ibu Cinta ini pun ternyata tidak hanya untuk membacakan gugatan dan mendengar langsung jawaban dari pihak sang suami. Atalia juga mengungkapkan ia pun turut membawa 2 orang saksi, di antaranya adalah kakak kandungnya serta asisten rumah tangga. Keduanya pun dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait kondisi rumah tangga Atalia Praratia dan Ridwan Kamil. Dalam proses hukum perceraian, kehadiran saksi dari lingkungan terdekat kerap menjadi bagian penting untuk menjelaskan situasi yang terjadi. Ya tadi alhamdulillah lancar dari mulai pembacaan gugatan, kemudian juga jawaban gugatan, replik, duplik, termasuk juga tadi penyampaian oleh para saksi. Jadi yang tinggal proses berikutnya adalah kita menunggu simpulan dan juga nanti keputusan begitu. Doakan saja lancar, kita inginnya sih semakin cepat semakin baik karena alhamdulillah kedua belah pihak kan sudah bersepakat ya. Jadi mohon doanya dari semuanya ya. Saksinya ada kakak saya, sama ada asisten rumah tangga saya. Jadi insya Allah yang sudah biasa sehari-hari. Terima kasih ya. Terima kasih. Fakta ketiga yang juga banyak membuat publik bertanya-tanya adalah soal isu orang ketiga yang diduga menjadi alasan Atalia hingga akhirnya melayangkan gugatannya untuk sang suami. Ditanya seputar hal ini, Atalia Praratia menjawab dengan tegas bahwa isu ini pun tidak menjadi salah poin dalam gugatannya dan meminta awak media untuk bertanya kepada yang bersangkutan atau kepada sang suami sendiri. Oh, saya tidak ada di dalam ajuan dari gugatan kami. Terkait dengan itu tanya kepada yang bersangkutan saja. Minta doanya saja belum pernah terbayangkan. Cukup ya. Kan? Terima kasih Kak. Terima kasih. Ya. Sehat sadayananya. Sebagai advokat, kami sudah terbiasa untuk nggak percaya omongan orang tanpa melihat dokumen hukumnya gitu ya. Nah kebetulan seiring dengan berjalannya proses perkara perceraian yang sedang berjalan ini, tentu kami meminta dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan perceraian, misalnya kartu keluarganya, buku nikahnya, akta kelahiran anak-anak dan lain-lain. Terkait keikhlasan ya, saya rasa ya itu tadi, sebelum meninggalkan kan harus ada restu dulu. Restunya kan dari pihak keluarga, sehingga beliau meyakinkan diri untuk pisah rumah gitu, sama Pak RK.